5. Dan balik ke posisi plank, inchworm back. Selamat pagi, fit and healthy people. Hari ini aku ada di Bali. Aku ada di The Otherland Villas. Ini villanya kece banget. Tadi pagi aku bangun ya, serasa aku ada di hutan, kayak ada di Jurassic Park gitu. Banyak suara-suara burung yang yang berbeda gitu loh. Pokoknya dari bangunnya aku di Jakarta. So I love it here. Dan setelah aku jalan-jalan, tadinya mau cari pantai, tapi ternyata pantainya agak jauh. Jadi aku dibilangin ada gym. Jadi aku mau kasih kamu tips-tips melakukan weight training di gym. Atau kalau kamu punya beban di rumah, dumbbell 3, 4 kilo, 5 kilo gitu, this is how you do it. Let's go! Seperti yang kamu lihat, di sini udah ada sepedanya, ada treadmillnya. Alangkah baiknya sebelum kamu melakukan weight training, kamu panasin dulu seluruh badan kamu. Kamu bisa pilih 10 menit jalan on treadmill, agak incline-nya mungkin di 3. Jalan aja, jangan capek-capek, karena kamu nggak mau habisin energi kamu di saat kamu pemanasan doang. Jadi cuma supaya panas doang. And then afterwards kamu bisa lakuin dynamic warm up yang akan aku lakuin sekarang. Jadi aiming for 10 menit di sini jalan, and then dynamic warm up seperti ini. Masing-masing gerakan kamu lakuin 5 repetisi aja. Kamu akan turun ke bawah. Kalau misalnya kamu belum seberapa fleksibel, dibuka kakinya. Ini akan lebih mudah buat kamu yang belum seberapa fleksibel. Kamu turun, dan kamu akan lakuin plank walk, inchworm. Sampai depan, posisi plank, balik lagi. And then go down, inchworm lagi. Kalau kamu masih awal-awal banget, aku rekomen sih kamu pakai yang kayak begini, jadi masih safe ya. Kalau misalnya kamu udah langsung yang lepas, pakai barbel yang lepas begitu mau lakuin deadlift, itu agak lebih sedikit technical, agak lebih sedikit berbahaya kalau kamu belum ngerti proper form. Jadi kalau kamu ada alat ini di gym, pakai ini, ngantri dulu pakai yang ini, jadi kamu lebih safe. Apalagi kalau kamu back squat atau front squat, lebih baik pakai Smith machine dulu, baru nanti yang free weight gitu. Posisi awalnya, buka kaki kamu selebar your pinggang, hips width apart, and then you're gonna grab it. Sebelum kamu mulai bergerak, kamu harus kontraksi perut dulu. Jadi your core ini harus aktif. Core itu kan depan, samping, belakang itu kayak tabung bentuknya. Core-nya aktivasi, kencengin. And then pada saat kamu mau ambil, tahan nafasnya. And then kamu akan kasih power dari sini juga. Shoulder kamu juga udah ikat, pakem, baru kamu naik ke atas. Pada saat naik ke atas, kamu agak tilt, and then buang nafasnya. Jadi your butt, kamu squeeze, perut juga di squeeze, aktif di atas, baru turunin. Kakinya juga jangan di lock, lurus, tegak banget ya, tapi agak bend sedikit, bend. Jadi ini namanya deadlift. Ingat, posisi awalnya tangannya juga sejajarin, kunci dulu perutnya, and then tahan nafas and bring it up.
Then bring it down slowly. Bring it up. Seperti itu, mungkin kamu mau lihat gerakan aku kalau dilihat dari belakang saat aku squeeze my butt, kayak seolah-olah tuh mind and muscle connection-nya kayak di pangkat kamu. Misalnya kamu taruh kacang, you want to crack that kacang, jadi you have to squeeze your butt. Karena ini gerakan untuk lower body yang disebut dengan compound movement. Jadi ini posterior chain kamu semuanya dari sini ke bawah semua berfungsi, bekerja, bahkan ininya juga. So, makanya lakuinnya pelan-pelan. Dan jangan terlalu berat, jangan pakai ego ya, please. Sebenarnya alangkah lebih baik kalau kamu masih bisa lebih rendah segini. Titik awalnya angkat dari sini, cuman ini kayaknya memang built-in-nya udah kakak nggak bisa aku turunin lagi. Cuman kalau misalnya kamu bisa ketemu alatnya yang lebih rendah lagi, dimulainya di sini nih. Lebih rendah daripada kamu punya lutut, kamu mulai angkat. Tapi awal-awal nggak apa-apa kayak gini dulu, untuk kamu dapetin proper formnya dulu. Modifikasi lainnya, kalau misalnya tetap ketemu alatnya setinggi ini, nggak bisa lebih rendah barnya, kamu berdiri di atas stepper. Jadi misalnya kamu ambil stepper, taruh, jadi kan kamunya lebih tinggi. Secara nggak langsung kamunya bisa lebih rendah. Kayak begini kamu bisa lakuin 12 sampai 15 repetisi, 4 set. Karena yang kita mau aiming kan hypertrophy. Jadi mainnya di antara 12 sampai 15. Bebannya kamu coba-coba, kalau misalnya di repetisi 10 udah merasa kayak geremet-geremet, itu beban yang tepat buat kamu. Kalau masih di repetisi 10 kayaknya enteng, tambahin. Ini bagus banget, terutama buat kamu ladies yang pingin kakinya kuat, pingin bokongnya naik, do this kind of workout. Ya kalau di rumah, kayak di Jakarta maksudnya, kalau aku nge-gym, aku udah punya paddingnya sendiri, bentuknya kayak gabus di sini tebal, jadi bentuk sininya supaya gak perih, nggak sakit. Tapi jangan takut, jangan sedih, kita pakai anduk aja. Kalau cowok-cowok sih cuek ya, kagak pakai padding. Tapi kalau aku merasa perih, nggak enak, jadi aku pakai aja anduk. Oke. Sama halnya kalau kamu mulai angkat beban, pakailah sarung tangan. Biar kita cewek-cewek kagak kapalan, kan malu tangannya kapalan. Jadi ini pas mulai angkat pun kamu udah harus kontraksi perut kamu ya, supaya kamu safe. Jangan bungkuk, jangan overarch, tapi lower back kamu rata, kayak papan setrika, kayak papan selancar. Oke, ambil posisi. Ini aku akan lakuin dengan posisi squatnya, kakinya lebar, lebih lebar dari kamu punya pinggang, jauh lebih lebar, dan mata kakinya dibuka sekitar 30 derajat menyamping ke arah kiri, ke arah kanan. And then you going down sampai sejajar, and then you bring it up. Pada saat push naik ke atas, powernya datang dari tumit, dari heels kamu. Jadi tumit kamu ini kamu push naik ke atas, pas udah berdiri sampai atas, you squeeze your butt. Buang nafas sedikit. Gerakan ini bagus untuk inner thigh, juga untuk glute. Jadi kalau aku tuh udah bisa ngerasain bahwa kuat aku tuh dominan. Jadi kalau aku ngelakuin squatnya yang lebar, sumo squat begini, dia akan lebih kontraksi untuk booty. 1,
Sama. Again, go down. Pas bring it up, push dari heels. And squeeze. Nah, posisi ini juga sebenarnya kamu bisa melatih kamu punya back. Jadi, kayak kamu pegangan lebih lebar dari shoulder kamu. Ya. Kamu harus lihat backnya aku kan lurus ya, kayak papan selancar sini ya. Jangan bungkuk, jangan slouching, jangan terlalu overbuka juga, rata aja. Jadi habis kamu latih lower back, langsung komboin upper back kamu, upper body dilatih juga. Jadi bukan di sini, tapi agak lebar sedikit. Dan go down. Pastiin udah rata dulu belakangnya, baru kamu tarik naik. Setiap gerakannya berat, buang nafas. Semua gerakan aku selalu aimingnya 12-15 repetisi, rest 30 detik atau maksimal 1 menit, lakuin lagi 4 set. Oke, seperti yang tadi awal aku bilang, ini gunanya untuk melatih your back. Buat kamu cewek-cewek, kalau ingin punya badannya terlihat seolah-olah kayak hourglass body, shape-nya gitu, kayak pinggangnya kecil. Jadi yang kamu harus latih, gedein kamu punya belakang nih, back kamu latih supaya dia agak lebih besar, and then kamuflasenya akan seperti hourglass, seperti Spanish guitar. Gerakannya seperti ini. Kunci dulu kamu punya core, aktivasi core, and then pull it down. Yang penting banget tipsnya adalah sebelum kamu tarik, ini posisi kamu retract dulu, kamu punya shoulder. Nah, kunci di sini. Ini biasa ya. Jadi sebelum mulai, kamu pasang ancang-ancangnya, kuda-kudanya kayak gini. Tarik dulu. Udah ditarik, baru kamu bring it down. And then baliknya ke posisi yang dikunci tadi, jangan dilepas, tapi selalu balik ke sini. Dimana kamu meletakkan tangan kamu itu ngaruh ya. Sometimes ada orang yang taruh di sini, sometimes kamu bisa lakuin juga begini, berbalik, begini here, di depan dada, dan balik ke atas. Jadi otot dada belakang kita ini banyak banget ototnya, omoidnya lah, trapeziusnya segala macam. Jadi dimana kamu meletakkan tangan itu ngaruh banget. Sometimes kalau di gym, kamu akan suka lihat tuh di sini ada gambar otot ini yang dipakai, otot ini yang dipakai. Jadi kamu harus tahu dulu otot mana yang mau kamu targetin. Semakin lebar, lebih ke sini nih, latih sinus kamu. Jadi yang ini juga bagus, aku suka banget. Ingat sebelum mulai kunci dulu, posisi awalnya adalah di sini. Nah, ya, jadi jangan dari sini tapi tahan. Ini aktivasi low core aku terus aktif setiap kali aku melakukan ini. Nanti kalau udah rest baru dilepas korsetnya, core-nya. Sama lakuinnya ini untuk 12-15 repetisi, 4 set juga. Oke, berikutnya aku mau kasih tips kamu. Kalau kamu lihat di gym ada set dumbbell rack kayak gini, ya kamu bisa ini untuk upper body. Sebenarnya pakai ini itu kamu bisa sih latih lower body, tapi hari ini aku mau kasih lihat kamu untuk upper body kamu. Jadi kamu harus tahu dulu di tangan kita ini ada 3 bagian sih, triceps yang di belakang, and then di sini bagian deltoid kamu. Deltoid itu masih nyambungnya sama shoulder. Jadi kalau misalnya teman-teman bedakan, aku mau tangannya supaya kencang, tiga-tiganya harus kamu latih, nggak bisa cuma satu. Jadi kalau kamu dulu pernah lihat kartun Popeye, dia tuh di sini gede, berarti dia bicepnya itu tuh bicep
triceps supaya kalau kamu make babe nggak kewer-kewer kayak sayap ayam gitu. Kita nggak mau kan, punya kencang. And then kalau si deltoid di sini, dia yang bikin lekukan bisa ada kayak pecah sedikit, itu bagian dari deltoid. Dan deltoid sendiri ada 3, depan, tengah, sama belakang. Itu beda-beda lagi gerakannya. Cuman in general, jadi ada biceps, ada triceps, ada deltoid yang bagian dari shoulder. Aku kasih lihat kamu contoh untuk biceps dulu. Ambil beban again, pilih beban yang di repetisi 10 kamu udah kayaknya aduh geremet-geremet, itu beban yang cocok buat kamu. Lakunya juga tetap 12 sampai 15 repetisi. Biceps. Jadi ingat, berdirinya jangan nonggeng, tilt, aktivasi core, baru kamu punya elbow di samping kamu punya pinggang. Tahan di situ. Jadi dia nggak ngambang-ngambang, nggak maju mundur. Bawa nafas pas naik. 8, 10, 11, 12. Nih, yang aku nggak pernah mau kamu lakuin adalah kayak kamu pakai momentum goyang-goyangin badan, goyangin tangan. Nggak penting banget, nggak perlu kayak gitu, karena itu using momentum, you're not really working the targeted muscle. Jadi diam aja, pakemin dulu, kunci, retract your shoulder blade, retract, tilt, jangan nonggeng, tilt, and then control movementnya tuh dikontrol. Jadi jangan sampai kamu nge-swing. Some people karena dia pakai bebannya keberatan, jadi kayak swing. Nggak penting, karena pas kamu swing nih, kamu jadi pakai otot si shoulder, kamu jadi nggak, pokoknya jangan sampai nge-swing. Intinya itu ya. And then untuk kamu punya triceps, gerakannya kayak gini. Masing-masing aku kasih satu ya contohnya. Kamu akan bend over. Ini 90 degrees. Kalau kamu masih berdiri, 90 degrees kamu lihat tuh kayak huruf L. Nanti kamu akan bend over. And then bawa ke belakang sampai lurus. Nah ini aku baru sedikit aja udah bergetar. Kayaknya kalau triceps aku jangan dinikmatin 2. Biasanya sih 3, tapi nggak ada 3, so 1, 2. Kalau kamu lihat elbow aku nggak berpindah tempat ya, elbownya stay di situ. Jadi jangan sampai kamu swing, goyang-goyang loh. Ini harus steady di samping pinggang, elbownya kunci di situ. 12 repetisi. And then untuk kamu punya ini deltoids yang masih ada hubungannya sama shoulder, kamu akan again posisi awal tilt, jangan nonggeng, tilt, kunci core-nya. Ini jangan di lock ya, tapi agak bend sedikit. Feel elbow, lihat, jangan di lock tapi agak bend dikit. Yang naik duluan adalah bagian elbow, as if yang naik duluan bagian elbow, bagian siku. Retract, tegak, tilt, and then bring it up. Cara kamu pegang dumbbell juga jangan ngaco, jangan begini, jangan tangan nih. Your wrist, jangan ke dalam, jangan ke atas, tapi rata aja. Karena akan ngaruh banget cara kamu pegang dumbbell tuh ngaruh banget. Again, retract, tilt, and go. Sejajar, turun. Sejajar, turunnya juga pelan-pelan. 1, 2, 3. Bring it up. 1, 2, 3. Jadi jangan pakai momentum. No, never ever use momentum. Nggak guna, cuma capek doang. Nggak targeted muscle. Lama untuk dapetnya. Tetap capek, tetap jadi, tapi nggak maksimal gitu. Itu kamu lakuin sama 12 sampai 15 repetisi. Make sure di repetisi 10 kamu udah geremet-geremet rasanya. 4 set juga. Sekian tips dari aku hari ini, semoga berguna. Kamu mau tanya apapun, tulis di komentar. Yang aku bisa jawab pasti aku jawab. Yang aku nggak tahu jawabannya, aku akan tanya teman-teman aku yang udah pro. So
So stay healthy, stay fit people.